beri kekayaan, dia lupa darat. Tapi kalau sudah tua, imannya kuat, amal solehnya banyak, hatinya udah kuat, ma'rifatnya sudah kuat dan sebagainya. Dunia itu banyak di tangan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apalagi biasanya orang tuh mau membagi-bagi, guna apa punya harta banyak kalau cegar mati juga. Ya sebentar aja hidup di dunia. Napas kita yang masuk, apabila tidak keluar lagi, habis. Keluar napas tidak masuk lagi, jiun. Jadi sebentar, dunia ini sebentar. Di dalam yang sebentar ini pula tidak ada lepas dari kesusahan. Kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang sakit pinggang, macam-macam. Yang sebentar ini. Jadi sebenarnya dunia ini adalah rumah bala dan ujian. Akhirat itu rumah surga dan balasan. Maka marilah kita memalingkan hati kita kepada akhirat sambil kita menunggu-nunggunya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu ikhbar fid dunya ihsar wa al-ihsar fiha yasar. Bermula orang yang menambah-nambah keduniaan atas dirinya, berarti orang itu menambah akan kesulitan hidupnya. Banyak urusan. Tapi kalau orang sedikit urusan dunia, dia senang hatinya. Jadi sedikitilah urusan dunia. Urusan dunia dikurangi supaya hati kita senang dan otak kita senang, lapang. وقال حمدون القصار إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء ورجل مؤمن قتل مؤمنا ورجل يموت على الكفر وقلب فيه خوف الفقر. Ujar Hamdun al-Qassar, apabila berkumpul iblis dan tentaranya setan, tidak gembira mereka itu semuanya dengan sesuatu, seperti gembira mereka itu dengan tiga daripada perkara. Ini yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya. Tiga perkara. Satu, seorang yang membunuh orang beriman, baik membunuh dengan pedang maupun membunuh dengan seher maupun membunuh dengan sum. Itu apa sum? Racun. Maupun membunuh dengan suntikan. Disuntik akhirnya mati. Itu ada kan suntikan yang terbatas setahun misalnya mati kalau diberi suntikan itu. Siapa yang membunuh orang beriman dengan apapun cara pembunuhannya itu, maka ini menggembirakan kepada iblis dan kawan-kawannya. Nomor dua, seorang yang mati di dalam kekafiran. Kan mudah aja kan anak mati kafir. Basudahnya ini ada perempuan ini Nasrani atau bukan Muslim. Kita orang Muslim. Terjadi perkawinan antara Muslim non Muslim. Akhirnya si suami ini kalah ikut kepada agama istrinya, karena cantik istrinya. Jadi jadinya mati kafir. Ini pun menggembirakan kepada iblis dan teman-temannya. Jadi satu kali beriman tetap beriman. Jangan mau iman hilang gara-gara perempuan yang satu itu. Kita harus memilih orang yang beriman dan saleh. Kalau ingin selamat dan bahagia. Nomor terakhir, yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya yaitu satu hati yang di dalamnya takut kalau tidak mendapat rezeki. Ya Allah, coba kita periksa hati kita masing-masing. Apakah ada di hati kita takut kalau aku susah? Kalau ada sifat itu menggembirakan kepada iblis. Kita punya Allah,
Allah milik kita, dunia dan akhirat miliknya Allah, di tangan Allah. Kalau kita memilih Allah Ta'alanya, dunia dan akhirat akan diserahkan. Apalagi kalau dunianya sudah ada diserahkan kepada kita, ilmu sudah ada, ibadah sudah ada, pangkat di sisi Allah wali sudah diberikan, pangkat di sisi pemerintah sudah diberikan, karena sehat kepresidenan umpama. Apalagi والثاني حفظهم من الاعتقادات الفاسدة والنهي عن التكلم فيها فيما جرت بين الصحابة والحث على التمسك بما في الإحياء كما أنهم كذلك. Nomor 2, daripada yang diwasiatkan orang-orang tua-tua dulu kepada anak cucunya, khususan daripada Sadah Al-Alawiyin, yaitu menjaga anak cucunya daripada akidah yang sesat, penyembahan kepada yang selain dari Allah. Ada yang menyembah matahari, masing-masing itu. Ini dijaga anak cucu jangan sampai akidahnya, tauhidnya rusak. Dan mencegah mereka itu anak cucu daripada ikut membicarakan masalah perselisihan antara sahabat dengan sahabat Rasulullah. Misalnya antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Apapun yang terjadi antara dua ini perselisihan, anak cucu kita dijaga jangan ikut berbicara masalah itu. Sebab ini nantinya rusak semuanya. Kita wajib etikatkan bahwa sahabat itu semuanya baik. Itu aja. Jadi dijaga anak cucu dan diri kita jangan sampai ikut membicarakan masalah khilafiyah antara sahabat dan sahabat Rasulullah. Dan memaksa akan anak cucu supaya berpegang dengan nasihat-nasihat yang sudah tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi anak cucu itu dibawa ke majelis yang ada di sana dibaca kitab Ihya. حتى قال سيدنا عبد الرحمن السجاب رضي الله عنه في أثناء كلامه من لم يطلع الإحياء فما فيه حياة. Siapa tidak memutolaahi kitab Ihya, maka dia belum punya sifat pemalu sedikit pun. Jadi harus kitab Ihya kita miliki, bisa membaca, bisa mengajar, harus. Kalau tidak, belum punya sifat pemalu. Maka apabila pemalu belum ada, iman belum ada, bahaya. Alhamdulillah di majelis kita masih dibaca Ihya. Alhamdulillah. Qala al-Qazuruni Ahmad, law muhiyat jami'ul ulum lastukhrajat dzalika min Ihya. Ujar Ahmad Al-Qazuruni, jikalau semua ilmu udah habis, niscaya dapat dikeluarkan ilmu itu di dalam Ihya, semuanya ada. Luar biasa kitab Ihya Ulumuddin. Apalagi sekarang kitab Ihya Ulumuddin udah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Di Inggris bahasa Inggris, Perancis bahasa Perancis. Luar biasa kitab Ihya karangan Imam Ghazali. Masing-masing menterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Sebab luar biasa isinya. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita bisa membaca Ihya dan mengerti isinya, supaya bisa bersifat malu kepada Allah, malu kepada makhluk itu bisa tercapai, imannya sempurna.
وكذا سيدنا أبو بكر العيدروس العدني رضي الله عنه كان مشغوفا بمطالعة الإحياء وتفسيره حتى حصل منه نسخا عديدة. Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani bin Abu Abdullah Al-Idrus, beliau ini masghufan syadid al-hub, cinta sekali dengan mutalaah kitab Ihya dan menulisnya kitab Ihya dengan tangan sendiri sehingga beberapa nuskah tulisan tangan. Yang sekarang alhamdulillah kita beli di toko aja Ihyanya udah terjemahnya ada di toko-toko buku. Bacalah tiap malam mau tidur, bangun tidur sedikit. Jangan baca koran aja, surat kabar aja. Baca Ihya yang udah dijadikan huruf Latin untuk kita memeriksa diri kita masing-masing. Wa qala qadal Ihya an yakuna Qur'an, ujar beliau, hampir-hampir Ihya ini menyamai Al-Qur'an. Luar biasa. Wa kadzalik walidu Syekh Abdullah Idrus. Nah, bapak Sidin yaitu Abdullah Idrus berkata, nafa'allahu bihi kana mas'ulfan bil Ghazali. Beliau ini hobinya membaca kitab yang disusun Imam Ghazali. Semua kitab syadid al-hub, cinta sekali dengan mutalaah kitab Ihya dan menulisnya kitab Ihya dengan tangan sendiri sehingga beberapa nuskah tulisan tangan. Yang sekarang alhamdulillah kita beli di toko aja Ihyanya udah terjemahnya ada di toko-toko buku. Bacalah tiap malam mau tidur, bangun tidur sedikit. Jangan baca koran aja, surat kabar aja. Baca Ihya yang udah dijadikan huruf Latin untuk kita memeriksa diri kita masing-masing. Wa qala qadal Ihya an yakuna Qur'an, ujar beliau, hampir-hampir Ihya ini menyamai Al-Qur'an. Luar biasa. Wa kadzalik walidu Syekh Abdullah Idrus. Nah, bapak Sidin yaitu Abdullah Idrus berkata, nafa'allahu bihi kana mas'ulfan bil Ghazali. Beliau ini hobinya membaca kitab yang disusun Imam Ghazali. Semua kitab Imam Ghazali dikuasai oleh Habib Abdullah Idrus. Begitulah Al-Idrus. Al-Idrus ini adalah Ghazali sebenarnya. Karena semua Ghazali itu, karangan Ghazali dia miliki. Wa kana yukthiru thana ala wa yad'u an-nas ila biqawlihi wa fi'lihi. Dan beliau Habib Abdullah Idrus memuji kepada Ihya dan membawa manusia-manusia dengan mengamalkan isi Ihya. Wa yahuthu ala iltizami mutala'atihi wal 'amal bima fihi. Dan beliau memaksa kepada orang-orang supaya menuntut Ihya Ulumuddin, belajar Ihya serta mengamalkan. Hatta hasalat di zaman ini bisa babi min Ihya nusakun adidah. Sehingga di zaman itu banyak tulisan tangan kitab Ihya karena orang semuanya mengetahui isinya Ihya tadi. Dulu belum ada percetakan, belum ada fotokopi. Jadi siapa mau nulis sendiri dengan tangan. Tapi yang sekarang Masya Allah harganya murah, kertasnya bagus, tinggal kemauan masyarakatnya. Apa mau enggak belajar Ihya? Apa mau enggak mengamalkan apa-apa yang dalam Ihya? Di antara yang di dalam Ihya Ulumuddin yaitu diringkaskan dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau zaman seperti kita sekarang ini udah umur seperti sekarang kita ini 60, itu perintah dalam Ihya apa? Fa'alaika bi khassati nafsik wada'il awam. Urus diri sendiri, jangan lagi bermasyarakat.
Begitu. Jadi ulun ampun maaf aja hari ini mau umumkan, ulun jangan dielangi lagi. Masing-masing kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kalau ulun dielangi, ulun sibuk berobat. Jadi kawan ulun sekarang dokter. Itu aja mau obat itu aja. Kalau yang lain pada dokter menambah pikiran aja kalau saya para lagi. Sudah para mati ini apalagi. Ini ada 2 dokter dari Surabaya datang menunggui. Insya Allah menjaga ada halangan karena malam menunggui. Sebab ulun dalam keadaan sakit. Tadi dapat izin dalam sidin bacaan, ayo bacaan sidin nak melihat juga apa aja sidin waktu bacaan kan parutnya, dadanya, paru-paru, jantung sebagainya. Sudah turun kita bakal rubut, isi bakal rubut berpandar ketawa. Dapat berpandar ketawaan, kelakangan, bermakanan itu sudah turun. Kadosa lagi sudah masing-masing memikirkan sang mati aja udah gadis. Jadi sekali lagi ulun ampun maaf kepada jiran, kepada keluarga. Ulun kan tapi kalau dielangi lagi habisnya karena sakit. Wa min kalamihi la syai'a anfa'u wa la arfa'. Akan kitab yang disusun oleh Imam Ghazali. Qala radhiyallahu anhu ishhadu alayya أمن من طالع كتب الغزالي فقد وقع على عين الحقيقة والطريقة والشريعة. Barang siapa saksikan olehmu atasku bahwa barang siapa yang mutola'ah akan kitab-kitab Imam Ghazali, maka sesungguhnya ia mendapat ilmu hakikat, thariqat dan syariat. Jadi semua karangan Imam Ghazali menyatakan thariqat, syariat, hakikat. Mudah-mudahan hati kita dan anak cucu kita selalu ingin memutalahi dan belajar kitab yang disusun Imam Ghazali. ومن أراد أن ينظر إلى لوائح نوامي المعارف وطرقة القوم فعليه بكتب الغزالي. Siapa ingin ia memandang kepada sabab sebenarnya yang timbul daripada cahaya ma'rifat dan tariqat orang-orang saleh, maka hendaklah ia mutalaah kitab Imam Ghazali. Pasti dapat cahaya ma'rifat. Wa mawdi'u ridallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutala'atul ihya. Ini penutupnya. Bermula pandangan Allah Ta'ala dengan ridha, pandangan Rasulullah dengan ridha, yaitu kepada orang yang mutalaah kitab Ihya. Orang yang senang kepada kitab Ihya, orang itu diridhoi Allah dan Rasulullah. Apalagi yang dicari? Apalagi yang dicari? Ya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah sekali lagi, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, anak cucu kita, supaya ingin membaca atau belajar dan mutalaah kitab Ihya Ulumuddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada pian semua, dan doakan ulun sekeluargaan serumahan mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyu qabli la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن الفقراء ضعف المساكين يا هادي المضلين يا فرج يا غرق المكروبين يا ناصر المسلمين يا رحم المذنبين اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذريتهم ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا أجمعين خصوصا محمد أمين بدري وأحمد حفيظ بدري وجيراننا أجمعين وتلاميذاتي من النساء والرجال وكل من أحبني يا الله اجعلني وإياهم من أوليائك المتقين يا الله اجعلني وإياهم من أوليائك المتقين يا الله اجعلني وإياهم من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين وقنا من شر الكونين آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين من جميع الأنبياء والمرسلين ببلد ابن مالكان ابن أرفشاد ابن سام ابن على القدر الله وبه والدر يخير رجل جبه رقابه قبل أبدا به غوثه ورحمة الله وبه غوثه ورحمة الله وبه غوثه ورحمة الله ونذبنا يا الله بمنادهم في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. نسألك الصحة في التقوى وطول عمر في الاستعمال يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.